Halo Sobat Literasi, kembali lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya hari ini dan salam sehat buat semuanya. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga Sobat Literasi dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum saya memperkenalkan teman bicara kita pada hari ini, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share juga. Semoga podcast kita ini bakal bermanfaat tentunya. Hari ini kita udah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang sejarawan asal Sulawesi Utara. Sejarawan muda, jadi kalau dibayangin gitu kan sejarawan itu aduh sudah sangat sepuh apa segala macam. Ternyata di samping saya adalah sejarawan tapi masih muda banget. Beliau asal dari Sulawesi Utara yang saat ini aktif juga sebagai dosen ilmu sejarah di Universitas Samratulangi. Bang Roger Kembuan. Apa kabar Bang hari ini? Baik. Nggak usah nervous Bang, santai aja. Santai. Oke. Santai. Hari ini kita sudah kedatangan beliau dan memang jadwalnya cukup padat dan akhirnya kita bisa sempat menculik beliau. Hari ini terkait dengan judul podcast kita, Jawa Tondano Para Tokoh dan Sejarah. Agak sedikit berat ya ininya judulnya, tapi tenang teman-teman Sobat Literasi yang ada di rumah, bahwa kita akan membawa ini dengan cara yang paling asik seperti biasa. Bang Roger, terkait hal ini Sobat Literasi juga perlu tahu sebenarnya bahwa beliau adalah seorang yang bergelut juga di dunia kreatif. Beliau adalah seorang penulis juga, telah melahirkan banyak jurnal tentu karena seorang dosen, dan beberapa karyanya juga seperti buku yang ada di sebelah saya ini yang hari ini menjadi highlight dari judul kita. Tokoh-tokoh yang diasingkan di abad 19, benar ya? Ya, abad 19. Yes. Oke, Bang Roger, terkait dengan judul kita hari ini, bagaimana sejarah singkat diaspora Jawa di Minahasa khususnya di Tondano pada abad ke-19? Ya, memang Sobat Literasi ya, dari buku yang saya tulis itu membahas satu tema yang sangat spesifik, itu tentang pengasingan beberapa tokoh ya, ada cukup banyak. Mau dibilang beberapa tuh cukup banyak. Cukup banyak ya Bang ya. Ya, yang kemudian oleh pemerintah kolonial mereka dikirim pada abad 19. Abad 19 itu tahun 1800-an ya, 1830. Dan kemudian mereka secara bertahap, karena ada banyak banyak kejadian ya. Kalau kita misalnya lihat dalam sejarah Indonesia, orang kan mengetahui bahwa di abad 19 itu terjadi banyak perlawanan kepada pemerintah kolonial. Perang Jawa, kan? Perang Padri kan? Ya, kalau perang Jawa di Ponorogo, perang Padri ada Imam Bonjol. Perang Aceh, ada juga perang-perang kecil yang lain. Nah, memang itu sebuah peristiwa yang kemudian melatari kenapa banyak tokoh itu diasingkan di Minahasa ya di abad 19. Jadi akibat dari perang yang terjadi melawan pemerintah kolonial. Jadi mereka orang-orang yang kemudian ketika terjadi perlawanan pada pemerintah kolonial, mereka ditangkap, ya kemudian diasingkan ke Tondano yang paling diasingkan banyak, di Tondano di ya. Minahasa. Di Minahasa. Ya. Yang akhirnya juga itu membentuk sebuah komunitas-komunitas bahwa ternyata di Manado sendiri atau Sulawesi sendiri banyak beragam sekali suku yang hadir ya di sini. Ya, terutama ketika diasingkan itu mereka berasal dari banyak tempat. Ya, dan kemudian mereka membentuk sebuah kalau dalam istilah teknisnya itu dianggap sebagai sebuah koloni kecil dari para orang-orang eksil lah begitu, yang kemudian membentuk satu kampung yang orang menyebutnya kampung Jawa. Kampung Jawa Tondano. Ya. Kampung Jawa yang Tondano. Kalau kita tahu sekarang ada Jaton ya. Jaton. Iya. Benar, Jawa Tondano. Ini harus sampai ke mereka nih podcast kita biar mereka tahu sejarahnya. Iya. Bang, siapa aja sih para tokoh Jawa yang diasingkan di Tondano? Wah, banyak ya. Yang tadi sebutkan ya, banyak. Mungkin beberapa aja Bang bisa. Nah, Sobat Literasi itu yang paling banyak dan yang mungkin yang pertama itu adalah Kiai Mojo. Kiai Mojo itu kan seorang
apa namanya Ulama. guru agama dan kemudian seorang pemimpin, salah satu pemimpin dari Perang Jawa ya. Kita tahu ada Diponegoro, kemudian ada Sentot Alibasa dan kemudian Kiai Mojo yang jadi guru spiritual, tapi juga mereka punya pasukan sendiri. Nah, dia datang dengan 62 orang pengikutnya. Itu di tahun 1830 dan kemudian oleh pemerintah kolonial Belanda itu ditempatkan di Tondano. Itu banyak ya Kiai Mojo. Kemudian dari Kiai Mojo dan pengikutnya itu kalau kita lihat di Sulawesi Utara atau misalnya di Minahasa, kita akan tahu ada beberapa keluarga. Kalau di Manado kan orang punya marga yang kemudian nama tokoh itu dijadikan marga. Misalnya Pulu Kadang ya, kan ada Kiai Pulu Kadang, ada Kang Iden, ada apa lagi ya banyak lah, itu ada Mas Peke, Rifai ya, ada sekitar mungkin hampir 40-an tokoh yang kemudian nama itu diambil sebagai nama marga dari keturunan mereka yang kemudian tinggal di Tondano ya. Ya ada cukup banyak. Itu yang gelombang pertama. Tapi kemudian ada yang berikutnya namanya Punakawan. Punakawan itu seorang pengiring pribadi, artinya kalau sekarang orang bilang itu aspri. Ya. Kalau dalam istilah kerennya kan ada pejabat seperti kalau kita lihat kan kalau dulu ada pangeran ya, dia pasti punya pengiring pribadi. Kalau menteri ada asprinya kan, gubernur aja punya aspri kan. Nah mereka yang kemudian menemani Diponegoro. Kalau kita baca dalam buku sejarah ya, Diponegoro kan kalau sekarang makamnya di Makassar, tapi dia pernah tinggal di Manado cukup lama, mungkin sekitar 6 tahun ya. Dia diasingkan di Manado dan kemudian mereka mengirim dia ke Makassar. Tapi ada beberapa orang punakawannya atau asprinya lah dalam tanda kutip itu. Yang kemudian tetap tinggal di Tondano. Itu ada beberapa, namanya Joyo Suroto ya, itu jadi marga. Ada Banteng ya, Banteng Wareng jadi marga Banteng. Ada Sataruno ya, Wang Sataruno, dan kemudian ada satu lagi ya, saya agak lupa namanya, tapi mereka Merto Loksana. Itu Mertosono marganya. Nah, jadi ada 4 punakawan di Ponorogo yang tetap tinggal di Tondano dan mereka punya keturunan yang pakai marga itu. Itu yang ada juga yang lain ya, misalnya yang cuman misalnya datang sendiri ya. Tidak juga terbatas di Tondano, ada misalnya Tuanku Imam Bonjo kan. Itu dia tinggal di Lota ya, yang dekat Pineleng itu. Ada juga misalnya namanya Kiai Hasan Maulani. Memang marganya tidak terlalu dikenal karena mereka pakai marga yang berbeda ya. Dan ada dari Surakarta ya, ada 2 orang pangeran. Kalau sekarang mereka hanya satu, karena satu dia memilih pulang. Orang yang diasingkan kan tetap ada punya hak untuk pulang dalam satu waktu tertentu ketika dia diampuni. Nah, itu namanya Pangeran Ronggo, marganya Danupoyo. Jadi ada juga marga Danupoyo. Kalau kita lihat dalam satu peristiwa di Gorontalo itu ada sama Nani Wartabone ya. Peristiwa berapa ya? 23 Januari kalau tidak salah ya. Itu kan ada seorang tokoh namanya Kusno Danupoyo. Nah, Kusno itu keturunan dari Pangeran Ronggo yang diasingkan di Tondano. Beliau Kusno itu kan Danupoyo itu pernah jadi gubernur di Lampung. Di awal pemerintahan Orde Lama ya, di zaman Soekarno, dia gubernur pertama di Lampung. Orang Tondano. Menarik ya. Maksudnya dia sampai bisa ada kemudian turunannya di Gorontalo ya. Sejarah akhirnya lain, dia minta untuk dia kembali setelah dia mendapat pengampunan. Menarik sekali memang kalau kita bahas soal sejarah. Iya, dan kalau misalnya banyak tokoh ya itu cukup banyak ya. Ada banyak lagi yang lain, misalnya dari tidak semuanya dari Jawa ya. Ada juga yang mungkin yang dari dari tempat yang lain ya. Kalau Hasan Maulani dia dari dari Kuningan ya, kemudian itu Jawa Barat. Ada juga yang dari Banten ya. Walaupun Banten juga di Pulau Jawa, tapi mereka
mengasosiasikan dari Banten ya, karena Banten satu. Berarti memang tokoh-tokoh ini tidak hanya dari Jawa ya, kemudian diasingkan di Tondano, tapi ada juga dari beberapa di pulau yang lain seperti Banten tadi dan Banten dan kemudian ada juga kan yang dari Sumatera Barat. Ya, tapi bukan cuman Tuanku Imam ya. Karena ada banyak ya, ada banyak sekali orang yang dari Sumatera Barat itu yang kemudian kemudian pada di abad 19 itu dikirim ke mana ke Minahasa ya. Sebagai orang eksil begitu dari pemerintah kolonial. Itu cukup banyak ya, cukup banyak. Di Tondano itu ada beberapa. Misalnya Marga Perambahan, ada Marga Nantuju ya. Dan ada beberapa yang lain. Tapi ada juga yang kemudian dari peristiwa yang berbeda karena mereka tidak hanya beberapa orang, karena orang yang dari Sumatera Barat itu cukup banyak juga. Selain juga dari Jawa ya, jadi yang Jawa kemudian Sumatera Barat. Sumatera Barat itu tadi saya sudah beritahu yang paling terkenal kan orang tahu bahwa itu ada Tuanku Imam. Ada juga tokoh-tokoh yang lain yang kita tidak jarang membahasnya karena mereka itu dalam sebuah peristiwa yang tidak sebesar kayak perang Padri atau ada sebuah pemberontakan kecil begitu. Dulu kan namanya memberontak pemerintah kolonial ya. Anda jarang dieksekusi ya, karena itu akan punya efek yang domino yang tidak mau oleh pemerintah kolonial, sehingga mereka memilih opsi untuk dijauhkan dari tempatnya kan. Diasingkan. Diasingkan lah begitu. Itu kan cara yang paling yang paling banyak dilakukan oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Iya, pada waktu itu di abad 19. Berarti mereka pun ini tokoh-tokoh yang berjuang yang dari luar Jawa pun yang diasingkan, yang ada di Tondano tuh mereka juga berjuang berarti bersama dengan teman-teman. Ya, dalam peristiwa yang dalam sejarah Indonesia itu jarang dibahas ya karena peristiwanya kecil begitu. Dan ada cukup banyak. Ada juga yang dari misalnya Kalimantan ada satu orang pangeran dari Kesultanan Banjar namanya Perbatasari. Ada lagi dari Maluku bahkan. Itu yang dari Saparua. Itu ada kalau di Tondano dia menggunakan marga Ningkaula ya. Mungkin ada yang pakai marga Ningkaula teman dan itu ya dia berasal dari seorang tokoh dalam sebuah pemberontakan Tarekat Naksabandia di Saparua atau hampir di awal abad ke-20 ya, di akhir abad 19. Ya, tahun 1800-an akhir. Ada juga tidak juga cuman itu kan, ada juga yang kayak orang Arab ya. Orang Arab yang di Tondano itu kan dari keluarga Assegaf. Assegaf itu cukup banyak di sini dan dia sangat terkenal. Dari siapa namanya Raden Syarif Abdullah bin Umar Assegaf ya. Yang kemudian sebagian komunitas Hadrami yang ada atau orang Arab yang ada di Manado itu terutama yang ada di Minahasa itu keturunan dari dia. Keluarga Assegaf itu mereka kan dari sebuah peristiwa yang jarang dibahas. Itu disebut dengan pemberontakan Arab di Palembang tahun 1881. Dan itu karena tidak dibahas banyak ya orang tidak tahu tentang sejarah itu. Padahal ada sejarah-sejarah kecil yang kemudian juga memantik untuk sebuah kemerdekaan Indonesia begitu. Ada banyak tokoh. Banyak tokoh sebenarnya. Yang banyak itu. Yang menarik adalah kalau di Jawa itu kan tidak menggunakan marga, tapi ketika di sini tiba di sini mereka orang Minahasa kan pakai marga. Harus ada marga. Ya, sehingga nama dari tokoh itu kemudian diabadikan jadi marganya saja biar mudah untuk ada jejaknya ada gitu ya. Oke. Menarik sekali. Ini bakal panjang sekali kalau ngomong soal sejarah. Bicara sejarah kan memang itulah. Dan penting panjang. Bang. Penting karena kapan lagi kita harus tahu tentang sejarah? Satu, kalau misalnya kita juga sudah tidak tidak ketertarikan untuk baca buku juga jarang. Terus kalau kita juga tidak memberikan jejak digitalnya sayang sih ada sekeren Bang Roger ini terus tidak diberikan jejaknya. Oke. Bang, bagaimana perkembangan yang terjadi perjumpaan antara nilai-nilai Jawa Islam dan budaya di Minahasa? Nah, itulah dia kan datang dalam sebuah komunitas yang waktu di masa kolonial itu mereka tinggal di satu enclave atau satu kampung yang kemudian
mereka tidak boleh kemana-mana kan. Ya mereka itu semacam penjara kecil, tapi mereka tidak dipenjara sih, tapi menempatkan mereka di satu tempat yang sangat terasing. Kalau kita lihat Tondano abad 19 itu kalau dalam perspektif Hindia Belanda atau Indonesia itu anta beranta ya. Satu tempat yang bakalan orang tidak akan pergi ke situ ya. Kalau sekarang memang sudah berubah ya, karena modernitas. Nah, di waktu itu mereka dikirim ke satu tempat di Tondano, Kampung Jawa ya. Kalau orang Kiai Mojo menamakannya itu Tegalrejo. Ya, ada Tegalrejo itu kan kampung awalnya. Sekarang orang lebih mengenal dengan Jaton ya, Kampung Jawa Tondano. Ya. Nah di situ yang dikirim ya itu biasanya hampir semua itu laki-laki, hampir 99% laki-laki. Dan mereka tidak diizinkan untuk membawa istri atau anak dari tempat asalnya ya, karena biasanya kan dia ditangkap dalam situasi perang, ya ditangkap kan dia tidak mungkin pulang ke rumah kan, ya dia langsung dibawa ke Batavia atau di Jakarta. Kalau sekarang Batavia itu Jakarta ya, dan langsung mendapatkan hukuman pengasingan. Dia dikirim lewat kapal ya selama beberapa bulan, saat tiba di Tondano. Hanya dia ya laki-laki itu ya, kemudian ya mereka rata-rata kan masih muda ya, dan kemudian di situ terjadi perkawinan ya, mereka menikah kemudian dengan perempuan Minahasa waktu itu, dan paling banyak itu terjadi ya, ada silang budaya, kawin campur gitu dari laki-laki Jawa atau dari tempat lain yang kemudian karena mereka sekarang ada turunannya kan, kalau dia punya marga pasti dia ada keturunan, kecuali yang tidak menikah misalnya ya marganya atau namanya itu hilang. Tapi banyak kan itu lebih dari 80% itu menikah dan memiliki keturunan di sana dengan marga yang itu ya. Dan itu prosesnya ya pertama adalah pernikahan dan kemudian kita bisa lihat bahwa dari pernikahan itu antara seorang laki-laki yang diasingkan atau tokoh itu dengan perempuan yang ada di Tondano, itu kemudian melahirkan sebuah generasi yang anak itu adalah campuran Jawa Tondano. Ya makanya kan orang bilang Jawa Tondano ya, karena ada gabungan antara dua komunitas yang memang berbeda ya, bahkan dalam aspek keagamaan pun itu berbeda. Tapi kemudian ketika dia menikah, mereka punya keturunan. Nah ini keturunan ini yang kemudian menjadi orang Jaton ya. Dan setelah pernikahan ya ada banyak aspek yang mereka ambil ya. Pertama itu juga yang tadi itu pernikahan, kedua itu bahasa. Karena kalau kita pergi ke Tondano itu hanya ada beberapa kosakata Jawa yang tersisa, yang digunakan oleh mereka secara terbatas. Tapi dalam hal berbicara itu mereka menggunakan bahasa Tondano. Karena kita tahu kan kalau belajar pemrograman bahasa pertama, apalagi di sini kan ada komunitas literasi ya. Itu kan bahasa pertama itu diajarkan oleh ibu ya. Jadi ketika anak yang lahir dari perkawinan itu mereka dibesarkan lah, atau ibunya yang lebih dominan sehingga kemudian bahasa dalam komunitas itu mereka akhirnya menjadi bahasa Tondano. Tentu ada dialek yang agak berbeda sedikit dengan Tondano yang asli, tapi mereka menggunakan bahasa itu. Jadi ada pencampuran dalam aspek bahasa. Itu yang berikutnya. Dan kalau kita lihat saat ini ya mereka menggunakan bahasa Tondano ya. Ya yang sangat fasih. Orang Jaton itu kan sangat fasih berbahasa Tondano. Walaupun diselipkan beberapa kosakata yang mungkin tidak sampai 200 kosakata Jawa yang masih mereka pertahankan. Baru kemudian dalam aspek yang lain misalnya rumah ya. Kalau rumah kita lihat mereka mengadopsi rumah Minahasa ya. Arsitektur Minahasa. Karena kalau pergi ke Tondano, bahkan kalau kita lihat dalam arsip pun mereka meninggalkan arsitektur Jawa atau dari tempat mereka yang tinggal, mereka mengadopsi arsitektur Minahasa. Jadi kalau kita pergi misalnya di Tondano atau di tempat lain yang mereka tinggal ya di sepanjang abad 19-20, ya itu pasti rumah Minahasa. Bahkan kalau kita lihat komunitas Jaton yang ada di Gorontalo kan, kalau kita lihat rumah mereka yang rumah-rumah tua itu kan rumah panggung Minahasa ya. Yang ada di sana kan. Yang paling terkenal kan rumah panggung dari mana ya, Minahasa gitu. Yang bentuknya kita bisa ilustrasikan lah ya. Sobat literasi pasti sudah tahu bagaimana bentuk. Kalau nggak tahu ya silakan di searching saja. Berarti yang tersisa itu mulai dari yang terjadi itu adalah perkawinan, kemudian bahasa. Prosesnya itu mungkin kalau mau dibilang adaptasi mungkin amalgamasi ada ya. Tapi yang paling penting itu adalah memang
ada satu identitas yang nggak mungkin berubah ya. Yes. Karena dalam aspek agama mereka tetap Islam itu menjadi satu hal yang tetap dipertahankan. Ya mereka menyerap banyak dalam di Minahasa tentang budaya dan lain sebagainya. Tapi dalam aspek keagamaan itu memang kalau kita lihat dalam komunitas Jaton ya itu memang ya keislamannya yang memang jadi sebuah hal yang memang dipertahankan ya sejak para tokoh itu diasingkan bahkan sampai di keturunannya. Iya. Ya. Menarik sekali. Tadi dibahasnya tuh luar biasa. Ada nggak sih Bang terjadi kemudian silang budaya antara Sumatera, Jawa dan Minahasa? Ya banyak kan kalau kita lihat di dalam budaya mereka. Itu kan selain yang tadi tuh yang tadi itu kan ya mereka menyebutnya adat ya. Kalau orang Jaton ya kita tahu misalnya ya kalau di Minahasa ada bakdo ketupat, hari raya ketupat itu kan itu dari sana khas Jaton ya. Kemudian walaupun ada juga diadopsi di misalnya di Manado ya sudah banyak ya misalnya dari lorong di Mahau Sindul itu kan sebenarnya budaya orang Jaton yang kemudian di tetap dijelaskan itu kan budaya Jawa ya yang kemudian masih tetap dibawa tapi modelnya kemudian mereka sesuaikan dengan bagi karakter orang Minahasa ya kalau orang Minahasa kan tahu pengucapan syukur kan ada pengucapan orang bilang tulude ya atau di tempat itu versi orang Jaton untuk bisa inilah di luar yang Idul Fitri ya mereka punya satu hari khusus yang diberikan untuk mempertahankan untuk komunitas yang lain misalnya saudara mereka teman mereka yang dari kampung yang lain atau tempat yang lain yang bukan Muslim misalnya dan datang ke tempat itu dan itu sangat selalu dirayakan ya namanya orang bilang hari raya ketupat ya itu di Jaton yang paling ramai di Jaton yang paling ramai sampai diberikan selain itu ada juga kan kayak nyadran ya kemudian ada itu budaya-budaya Jawa yang masih ada yang dianggap sebagai adat di sana misalnya nyadran itu orang bilang aderan ya kalau nyadran kemudian jadi aderan karena ada pelafalan yang berbeda ketika mereka tiba di Minahasa ya jadi ada kata-kata yang walaupun secara kultural itu dari Jawa baru kemudian ada samra kemudian dana-dana ya dari Sumatera yang kemudian menjadi budaya yang juga di Tondano. Itu dibawa oleh siapa Assegaf ya dan juga ada juga silat ya kalau kita lihat silat kalau orang bilang silatnya yang ada di kampung Penca ya nah itu kan sebagian itu adalah satu warisan dari seseorang eksil yang namanya Baginda. Jadi ada silat Baginda ya yang kalau orang bilang lorong Penca walaupun ada variasi yang lain. Nah itu salah satu juga ya ada sebuah akulturasi budaya yang budaya Melayu itu kemudian tiba di karena dia seorang jenderal perang di dalam perang Padri dia ikut sama siapa Tuanku Imam dan ketika Tuanku Imam meninggal dia tetap tinggal di Koka namanya Baginda ya Mangindo Tulabe kalau di arsip namanya itu tapi orang mengenalnya dengan Baginda. Nah marga Baginda itu kan cukup banyak di sana dan silat Baginda itu dari beliau itu karena dia salah satu guru silat yang terkenal di dunia Melayu ya. Ketika dia diasingkan di sini masih diwariskan itu ya di situ ada beberapa ada yang lain lagi ya ada banyak sekali saya pikir dalam sebuah akulturasi budaya ada cukup banyak ya itu mungkin cuma 1-2 hal yang tampak menarik karena silang budaya yang terjadi kemudian dari mulai Arab tadi disebutin ada Sumatera kemudian Jawa Minahasa yang jadi satu yang sampai sekarang kalau yang tadi disebutin oleh Bang Roger kan Hadrami itu juga masih dipertahankan sampai sekarang ada silatnya tuh berarti memang sebuah budaya yang salah satunya juga tadi yang lebaran ketupat itu kan bagian juga mempertahankan sebuah budaya ya. Luar biasa menarik sekali Bang Roger. Kalau kita bercerita panjang tadi Dila juga agak ini sih mau memotong sebenarnya yang tadi tuh dari tadi kan disebutkan bahwa semuanya itu laki-laki ya yang datang kemudian menjadi ini nggak ada keselip satu perempuan nggak ada ya Bang ya? Ada sebenarnya ada kan hampir yang membawa istrinya itu hanya beberapa kayak Kiai Mojo itu dia membawa istri ya yang ada dari Jawa tapi istrinya datang belakangan istrinya itu tiba dalam rombongan yang berbeda hanya dia kalau yang di komunitas atau yang di
di apa kelompok di Kemojo. Hanya dia yang bisa membawa istri ya. Yang lainnya itu sampai di sini jomblo semua. Walaupun mungkin dulu dia sudah ada istri di sana ya. Dan mereka menikah lagi di sini. Dan itu berjuang bersama. Ya. Ada kalau yang lain mungkin yang pengasingan yang belakangan ya ada beberapa, tapi kebanyakan memilih untuk menikah dengan perempuan Minahasa. Ya itu kan bahkan ada yang ketika dia diampuni ya mereka nggak mau pulang ya, karena mereka sudah menikah dengan perempuan Minahasa dan tidak mau lagi balik. Ada banyak sekali contoh dari para eksil itu yang kemudian tidak kembali, karena kita tahu mereka hubungan pengasingan itu dia pasti ada due date-nya ya, ada batas waktunya, misalnya 10 tahun, 20 tahun. Dan ketika dia dapat surat pengampunan, dia kan kalau dapat hukuman pengasingan dia bukan penjahat, dia itu tahanan negara. Kalau orang menyebutnya tapo, kalau kita tahanan politik lah seperti itu ya. Dalam istilah Orde Baru gitu. Orang yang kemudian mereka kan tidak disamakan dengan pencuri atau pembunuh ya. Itu satu istilah yang berbeda. Makanya dianggap eksil. Nah, jadi dia pasti punya batas. Nah, ketika dia dapat pengampunan, nah itu biasanya dari Gubernur Jenderal memberikan sebuah surat dan orang itu diampuni. Tapi ya cukup lama waktunya. Nah, ketika keluar surat itu ya bisa kebanyakan dari mereka itu tidak lagi balik ke tempat mereka. Hanya sedikit yang memilih balik. Karena yang lain itu memilih untuk tinggal di Minahasa ya. Mereka betah tinggal di sini ya. Karena dengan alam yang luar biasa juga kan dan apalagi kan kalau kita lihat mereka itu tokoh ya. Kalau di kampungnya tokoh ya. Kalau kita seorang tokoh yang terkenal di kampungnya kan kenapa kita tidak balik ya? Tapi itu sesi selanjutnya mungkin Bang menarik sekali. Kenapa mereka tidak mau balik? Tentu ada hal-hal yang selain kenapa memilih untuk di sini gitu kan. Pasti ada alasan-alasan tertentu sehingga bukan hanya soal alasan mereka sudah berkeluarga, tapi ada hal yang mungkin fundamental yang kemudian tidak mereka mau memilih untuk tinggal tetap di bahkan ada yang sudah pulang dia balik lagi ya seperti Arsa Tawil yang dari Banten, dia diampuni pulang tapi dia balik lagi kembali lagi di sini di Sulawesi Utara. Yes. Menarik sekali Bang, tadi disebutkan sudah luar biasa tentang Dila banyak mendapatkan perspektif yang berbeda tentang sejarah, itu ternyata sangat menarik untuk dipelajari. Dari mulai cerita yang tadi disampaikan, tuturan yang luar biasa, bagaimana proses menulis menjadi sebuah karya yang luar biasa yang sangat asik untuk dibaca, mencari sumber informasinya dan lain-lain. Ya, itu memang proses kreatifnya Bang. Ya, kalau kami kan di sejarah ya, bidang sejarah kita membahas tentang tulisan di masa lalu dan kemudian kita bersandar pada dokumen, arsip dan lain sebagainya untuk bisa menyusun sebuah cerita. Kalau seorang novelis kan dia bisa memilih ya dengan alur cerita atau pilihan kata yang ya terserah dia ya. Tapi kalau kita di sejarah kan kita harus taat asas dalam ilmu sejarah, harus ada sumbernya dan kemudian kita harus tahu bagaimana korelasi antar peristiwa, dan itu membutuhkan sebuah studi pustaka, bahkan membaca buku yang sangat cukup banyak ya. Karena kita harus menyatukan kepingan itu kayak puzzle ya, kita harus menyatukan banyak sekali karena ya itulah ya dari tahun yang berbeda ya. Ya, kemudian dari peristiwa yang berbeda, lokasinya juga berbeda. Ya suratnya belum tentu kita dapat ya. Dan bagaimana kemudian pada akhirnya menyatukannya dalam sebuah tulisan. Kalau dalam sejarah orang menyebutnya itu historiografi. Ya, penulisan sejarah ya. Kalau dalam prosesnya itu tadi dibilang proses kreatif ya. Kalau kita di sejarah itu menyebutnya dengan metode sejarah ya. Ada sebuah proses yang dilakukan untuk bisa menghasilkan sebuah tulisan. Nah, itu memang tidak instan ya. Kita harus membaca banyak sekali arsip yang tidak berbahasa Indonesia ya. Itu kan berbahasa Melayu kuno, berbahasa Belanda, berbahasa Jawa dan lain sebagainya. Dan tentu kita membutuhkan orang lain ya untuk bisa, karena kita tidak bisa tahu semua ya. Memang bisa ya. Tapi ada beberapa hal tertentu, misalnya saya kasih contoh,
ketika saya mendapatkan sebuah arsip tentang bahasa Jawa, saya membutuhkan orang yang expert di situ untuk bisa menjelaskan. Karena kalau saya interpretasi sendiri kan itu bisa saja maknanya berbeda. Betul, ya. Jadi harus di satu sisi kita harus taat atau misalnya sadar literasi, tapi kita juga harus melihat keterbatasan bahwa ada orang lain juga yang mungkin lebih tahu. Ya. Dan itu yang akan memberi perspektif yang akan lebih kaya dalam kita menulis. Jadi menulis ya kita menulis ya dari aspek kita sendiri. Tapi kita kan membutuhkan pengetahuan atau pengalaman misalnya buku dari orang lain untuk bisa dia seperti ini. Orang kan tidak menulis dari nol ya. Orang menulis itu kalaupun dia membutuhkan sebuah referensi sebelumnya. Jadi tidak mungkin tiba-tiba bangun langsung menulis. Dia harus membutuhkan sebuah proses yang orang menyebutnya dengan literasi. Orang membaca dulu, orang yang rajin membaca buku, kemudian pada akhirnya kita akan tiba pada sebuah eureka moment ya begitu. Oh ini ya ternyata dia punya korelasi dengan yang ini. Namanya kan pemikiran kan dia tidak bisa, dia harus diwariskan. Buku ini kan pewarisan pengetahuan. Kalau orang tidak membaca, nah itu problem. Pewarisan peradaban, pewarisan sebuah orang kan kayak seperti kita podcast ya untunglah ini sudah bisa direkam. Kalau orang yang kasih semacam pidato di masa belum ada media digital seperti sekarang ini kan itu kan hanya orang tertentu yang bisa tahu, tidak mungkin tersebar secara masif. Sekarang justru kita hidup pada satu zaman yang seharusnya literasi itu sangat mudah, tapi ya orang keinginan untuk itu. Kalau dulu orang membaca itu masih terbatas literatur dan media. Karena bisa saja tidak ada perpustakaan di desa atau di mana kan. Terbatas. Dulu kan pengetahuan itu harus diambil, orang mencari buku dan kemudian mendapatkan pengetahuan. Dan orang harus pergi ke satu tempat yang jauh, misalnya dari kampungnya, untuk mengakses pengetahuan. Sekarang kan zamannya terbalik. Pengetahuannya itu ada di sini. Genggaman. Tapi kita tidak mengaksesnya, kita hanya menggunakan untuk hal yang sudah berbeda, sangat mainstream lah. Sebenarnya kan segala pengetahuan bisa kita dapatkan di sini, tapi juga tidak semua juga hal bisa kita dapatkan lewat gadget ini, karena ada hal-hal yang kita bisa dapatkan lewat buku fisik gitu, karena tidak semua buku fisik kemudian didigitalisasi. Tergantung ya, memang seperti buku ini kan harapannya tuh bisa didigitalisasi loh, Bang. Jadi teman-teman bisa baca lewat media mana saja gitu, bisa hadir di. Oke, Bang Roger, sebelum Dila kemudian menutup podcast kita hari ini, ada pertanyaan yang memang sering banget ditanyakan, entah itu kepada Dila atau Dila bertanyakan juga kepada para akademisi, para ilmuwan, Kan sekarang ini dunia yang tadi kita sudah bahas bahwa sekarang orang sudah dekat sekali dengan sebuah informasi, dekat sekali dengan pengetahuan. Bagaimana peran Bang Roger sebagai seorang sejarawan, juga seorang dosen, untuk memantik atau memberikan ke mahasiswa tuh bagaimana caranya supaya mereka senang atau senang dengan membaca buku gitu. Surutannya susah gampang. Ya memang karena memang hari ini kan mahasiswa, apalagi di zaman sekarang kan Bang, dengan generasi yang sekarang itu kan generasi yang luar biasa kompleks pemikirannya mereka gitu. Nah, bagaimana Bang Roger ya memang kalau kita yang masih hidup di lahirlah di abad 20 ya. 20. Ya, itu kan kita masih, kalau dalam perspektif anak muda yang saat ini kan kita dianggap konservatif lah. Membaca buku melalui satu buku yang paperback dan lain sebagainya. Yang bagi mereka mungkin dianggap kuno ya, karena orang sekarang menganggap bahwa perkembangan teknologi dan kemudian gadget itu kemudian membuat orang mengakses pengetahuan itu bisa lebih
lebih mudah. Tapi pada kenyataannya kan kalau kita lihat dalam survei dan lain sebagainya, justru ketika terjadi perubahan dalam aspek teknologi, orang kemudian menjadi yang tadi dikatakan kan, harusnya informasi ini itu lebih mudah didapatkan. Ya, karena dulu kita misalnya waktu kuliah kita harus pergi ke perpustakaan karena bukunya hanya ada di sana, atau dalam sebuah toko buku yang bahkan tidak memadai. Saat ini kan orang bisa menggunakan buku apa yang tidak ada di internet ya. Saya pikir hampir semua buku itu ada. Tapi masalahnya adalah bagaimana orang mau mengaksesnya. Nah, memang problem utama ya adalah kalau saya lihat ya, ini kan sangat parsial, artinya ini dalam kacamata saya. Artinya mahasiswa atau misalnya anak muda saat ini mereka sangat gadget freak, bahkan mereka hampir setengah dari satu hari itu dihabiskan dengan menggunakan konsol. Bisa 10 jam pegang HP bisa seperti itu. Tapi yang kita bisa lihat bahwa yang diakses itu adalah sebuah hiburan ya, yang kemudian bersifat memanjakan tubuh seperti itu dan lain sebagainya, sehingga kemudian ketika dibaca dalam satu buku misalnya, orang tidak akan mau membacanya. Makanya minat baca itu menjadi menurun di tengah informasi yang seperti tsunami ya. Tsunami informasi kan membuat orang tidak bingung menentukan apa yang saya baca. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah kalau kita mau membaca itu harus fokus. Ya. Ada banyak hal. Kalau orang tidak fokus, artinya kalau kita tidak fokus, artinya orang bisa fokus di handphone, tapi dia tidak fokus di hal yang lain. Ya. Nah, kalau hal itu kemudian bisa dilihat ya, orang harus melihat skala prioritas. Artinya dalam satu hari kita harus misalnya ada 1 jam atau setengah jam saya menggunakan waktu saya ya, ada 24 jam itu untuk membaca buku misalnya. Ya, kalau kita lihat dalam negara-negara yang dianggap maju ya, mereka punya waktu yang sangat banyak untuk membaca buku. Apalagi mereka hidup dalam sebuah kondisi yang ada 4 musim ya mereka. Kalau Anda di musim dingin ya Anda tidak bisa kemana-mana, hanya bisa membaca. Kalau kita kan yang tinggal di daerah tropis ya itu problem yang lain. Di satu sisi 1 tahun matahari itu membuat orang itu bisa lebih santai, sehingga kemudian proses untuk membaca atau literasi itu dianggap bukan sebuah prioritas. Karena kalau kita lihat dalam misalnya orang yang hidup di wilayah bumi yang lain ya, mereka kan ada 4 musim ya. Di masa lalu ya mereka mau ngapain di rumah, tidak bisa keluar dari salju ya, hanya bisa membaca. Ya kalau di kita agak berbeda. Tapi ya kemudian komputer dan lain sebagainya itu yang justru memudahkan, yaitu membuat orang justru menjadi semakin enggan ya, enggan untuk membaca. Padahal mendapatkan informasi ya. Tapi ya itulah, kemudahan informasi itu membuat orang itu terlena ya, agak sulit untuk membaca. Jadi orang membaca saja 15 menit saja udah tidak fokus ya. Kalau di kuliah bisa saja kan orang kasih kuliah 2 jam, 20 menit pertama oke, tapi 20 menit pertama oke. Setelah sesudah itu kan sudah ngelantur kemana-mana ya. Ya itu tadi fokusnya, orang tidak fokus untuk melakukan sesuatu ya. Seharusnya orang yang muda itu ditrain untuk bisa fokus. Bahwa saya harus melakukan ini karena konsekuensinya adalah yang lain. Karena kan dalam literasi kita tidak membutuhkan 24 jam. Hanya beberapa saat saja ya. Yang waktunya bahkan setengah jam, 1 jam, 1 hari dan lain sebagainya. Ya. Itu yang saya selalu sampaikan ya. Sama misalnya contoh mahasiswa saya ya. Kalau Anda masuk kuliah itu Anda tidak tahu bahasa asing, ya oke. Tapi dalam waktu 4 tahun Anda tidak tahu, itu keterlaluan ya. Artinya Anda punya waktu yang cukup banyak. Anda tidak bekerja ya, bahkan dia tidak bekerja ya. Ya, atau ada mungkin yang bekerja tapi kebanyakan kan hanya fokus di kuliah atau seharusnya kan di situ kalau coba setengah jam dia belajar beberapa kosakata ya. Dalam waktu setahun itu dia sudah bisa mengetahui bahasa asing ya. Karena saya punya banyak teman dari luar negeri ya. Mereka belajar bahasa Indonesia itu 6 bulan sudah jadi. Karena dia fokus saja. Padahal dia tidak setiap hari belajar, dia hanya menyisihkan waktu 1-2 jam untuk mempelajari kosakata ya. Dan dia bisa mempelajarinya.
Jadi ada banyak hal yang kemudian kita bisa lihat bahwa itu mudah ya. Mudah. Saya kasih contoh, ini bukan merendahkan ya, artinya dan tanda kutip ya, orang gila misalnya pun di luar negeri, dia tahu bahasa Inggris kan. Apalagi kita yang orang waras gitu kan, orang kan seharusnya bisa untuk memancing kita, oh ternyata hal itu kan tidak sulit ya, hanya ada keinginan gitu. Kalau kita bisa fokus menyisihkan waktu terhadap satu hobi tertentu, terutama membaca ya, membaca setengah jam saja ya. Kalau memang orang tidak mampu untuk itu, mulai saja 15 menit dan lain sebagainya, tapi harus rutin. Ya, satu lembar saja udah cukup ya. Sudah cukup. Kan tidak harus dibaca. Orang kalau pas dikasih kan, wah terlalu banyak ini. Kan dikasih, saya kan biasa kasih review buku kan. Tapi buku itu saya berikan waktu 6 bulan, 1 semester. Jadi kalau di akhir dia tidak membaca dan kemudian mau dibikin, dan ketika ditanya lisan dan tidak tahu, itu kan ada tekniknya itu. Artinya kita suruh baca, ya kalau dia tidak baca kan dia tidak mungkin tahu isinya kan. Artinya ketika kita langsung dengan ujian lisan, apa yang Anda ketahui tentang buku ini. Ya kalau dia tidak baca kan dia tidak pasti akan mengetahuinya. Berarti itu salah satu teknik untuk membuat mahasiswa mau tidak mau harus Jadi dia dikasih di awal, di akhir ya. Dieksekusi di akhir itu. Di-review di akhir itu. Buat mahasiswa luar biasa loh, kalian mendapatkan dosen yang mantap. Yang mengharuskan membaca, memang benar banget Bang. Tadi silakan sambil minum Bang, karena memang sekarang itu menjadi satu fenomena yang sekarang memang benar, tsunami informasi membuat orang juga jadi bingung memilih mana informasi yang tepat untuk dia, yang akhirnya juga menjadi orang menjadi agak confused ya terhadap apa yang harus dia kunyah dari bahan bacaan itu. Baik, terima kasih banyak Bang Roger. Masih banyak sebenarnya yang pengen Dila tanya terkait dengan nilai-nilai yang masih dijaga, nilai-nilai spiritual yang masih dijaga. Banyak banget yang pengen ditanyain, tapi mudah-mudahan ini bukan episode terakhir ya. Ini pertama dan mudah-mudahan ada lagi menyesuaikan dengan waktu. Bang Roger, terima kasih banyak untuk semua ilmu pengetahuannya, semua informasinya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini juga menjadi bekal buat teman-teman sobat literasi yang ada di rumah dan menjadi jejak yang baiklah untuk mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Bang Roger, sehat selalu bersama keluarga, dan salam sehat buat semua sahabat literasi, sobat literasi yang ada di rumah. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share juga di podcast Literasi Sulawesi Utara. Salam sehat selalu, bye. Salam literasi.